Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian Nahwu Shorof dengan kitab Hilyatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab pada pelajaran yang ke-8 Ad-Darsus Tsamin Adabul Libas, etika berpakaian. Tadi pagi kita sudah menjelaskan mulai dari kalimat ilbas minats thiyabi ma hadara. Pakailah pakaian apa yang ada. Wala takun anidan, dan jangan keras kepala. Wala yajuzu laka an tukallifa walidaka, dan tidak boleh bagimu membebani orang tuamu, membebani ayahmu, bapakmu, ma la taqata lahu bihi, terhadap apa yang dia tidak sanggupi. Sampai situ tadi pagi ya. Oke. Lanjut, wala taghurrannaka zinatus thiyabi. Wala taghurrannaka zinatus thiyabi. Wawnya situ sebagai wawu atof. Wawu atof itu termasuk kalimat huruf. Huruf semua hukumnya mabani. Berarti wawu harful atfi mabaniun alal fathati la mahalla laha minal i'rab. La tagurrannaka, la-nya situ bermakna jangan. Jangan sampai perhiasan pakaian menipumu. Tagurranna, la-nya situ sebagai la nahyi, harfun nahyi. La nahyi itu termasuk amil atau gairu amil? Termasuk huruf yang mempunyai pengaruh atau tidak? Mempunyai pengaruh. Harfun nahyi atau lamun nahyi itu termasuk amil jazam. Berarti tugasnya menjazam fi'il mudhari setelahnya. Begitu di? Tugasnya menjazam fi'il mudhari yang jatuh setelahnya. Berarti tagurranna itu hukumnya dijazam. Kenapa dijazam? Sebab dia jatuh setelah lamun nahyi. Tagurranna itu fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu termasuk mabni atau mu'rab? Mu'rab. Cuma kalau dia dimasuki nun niswa atau nun taukid, maka fi'il mudhari menjadi mabni. Kalau kita perhatikan di sini tagurranna, dia berakhiran nun tasydid. Berarti kalau nun tasydid itu apa? Nun taukid. Nun taukid itu ada dua, ada nun taukid khafifah, ada taukid sakila. Khafifah fi'il mudhari yang berakhiran nun sukun. Kalau sakila fi'il mudhari yang berakhiran nun tasydid. Berarti ketika ada fi'il mudhari dimasuki nun taukid, itu artinya taukid, penegasan. Dan ketika dia dimasuki taukid, nun taukid, berarti hukumnya bukan lagi mu'rab tapi mabni. Bagaimana cara menyurabnya? Fi'il mudhari'un mabniun alal mabniun alal fathi. Kenapa? Litisoli binunit taukid, karena bersambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari itu dihukumi mabni. Fi'il mudhari dihukumi mabni sebab dia bersambung dengan nun taukid. Kapan fi'il mudhari tidak bersambung nun taukid atau bersambung dengan nun niswa, maka fi'il mudhari kembali ke hukum asalnya, yaitu mu'rab. Bisa dipahami di? Itulah sebabnya kenapa tagurranna itu dibaca fathah, sebab dia menjadi mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Kenapa bisa hukumnya mabni? Sebab fi'il mudhari di sini diakhiri oleh nun taukid. Nun taukid apa? Nun taukid sakilah. Ciri-ciri fi'il mudhari itu berawalan huruf mudhara'ah. Di sini huruf mudhara'ahnya huruf ta. Huruf ta itu ada dua. Bisa lil mukhatab, bisa lil
ghaibah. Bagaimana cara menentukan di sini lil mukhatab atau lil ghaibah? Tentunya harus pahami artinya. Harus dipahami muradnya. Kira-kira menipumu itu siapa? Kamu yang menipumu? Tidak mungkin. Di sini dhamir mukhatab sebab dia setelahnya ada dhamir mukhatab lagi kah? Berarti kamu menipumu. Sudah cocok ya? Berarti di sini dhamirnya dhamir hiya. Berarti lil ghaibah. Pertanyaan mana? Zohir ki, bukan menjadi isim dhamir tapi zohir. Siapa yang menipumu? Zinatus thiyabi. Berarti zinatu di situ kedudukannya sebagai fa'il. Zinatu itu termasuk isim muannas. Itulah sebabnya fi'il mudhari'nya pakai muannas. Bisa dipahami? Susunan asli jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il, baru maf'ulun bih. Tapi ketika kita lihat di sini tagurrannaka zinatus thiyabi itu fi'il dulu baru maf'ulun bih baru fa'il. Kenapa bisa? Ada kalanya maf'ulun bih wajib didahulukan daripada fa'il. Kapan itu? Ketika maf'ulun bihnya berupa dhamir sedangkan fa'ilnya berupa zahir. Makanya zinatu di sini sebagai fa'il. Zinatu thiyabi. Siapa yang menipumu? Zinatu thiyabi perhiasan pakaian. Perhiasan pakaian. Guru ta mengatakan wala tagurrannaka zinatu thiyabi, jangan sampai perhiasan pakaian itu menipumu. Bagus sekali panunya, modelnya, dan sampai kamu tertipu sehingga keluarkan biaya yang banyak. Itu namanya mubazir. Padahal kalau untuk dipakai beribadah bukan persoalan mahalnya, tapi persoalan bagus tidaknya atau persoalan suci atau tidak. Bukan persoalan mahal. Makanya dan bisa saja karena dia mahal kemudian banyak warna-warninya, banyak tulisan-tulisannya, banyak perhiasan-perhiasannya, itu bisa mengganggu orang untuk beribadah. Apalagi ada tulisannya sebelum di belakangnya itu. Apa tulisan belakangnya? Biasa itu. Niatnya bagus, tapi sebenarnya itu kurang bagus kalau dipakai untuk sholat, kurang bagus. Bagus tulisannya, maknanya bagus, tapi nak pakai pergi sholat. Orang yang sholat di belakangnya nak baca mi. Menjaga hafalan itu jauh lebih berat daripada menjaga cintaku kepadamu. Menjaga hafalan itu jauh lebih berat daripada menjaga cintaku kepadamu. Itu ada positifnya, Menjaga hafalan itu ternyata diakui bahwa menjaga hafalan itu berat. Makanya butuh istiqomah untuk murajaah. Bagus, tapi kalau itu dipakai untuk beribadat kurang bagus, mengganggu orang lain khusyuk dalam sholat. Jadi cukup, kalau orang sholat cukup pakaian-pakaian yang polos saja, pakaian putih polos, mukenanya tidak usah banyak anunya warna-warni. Itu kalau ada mukena batik, nah lihat itu anunya apa namanya, corak-coraknya, ukiran-ukirannya, itu mengganggu semua itu. Cukup polos saja, putih. Makanya di sini di DI Mangkoso selain malam Jumat wajib pakai mukena putih. Wala tagurrannaka zinatus thiyabi. Tagurranna di situ hukumnya di apa? Di rafa, di nasab atau di jazam? Di jazam. Kenapa bisa di jazam? Karena didahului oleh la nahi. La nahi itu termasuk amilul jazmi. Amil jazam. Coba sebutkan huruf jazam. Lam wa lamma wa alam wa alamma walamul amri wa duai wala fin nahyi wa duai. Ini wala fin nahyi, atau biasa diistilahkan dengan, kalau dalam bahasa shorof itu fiil nahi. Kenapa bukan terbagi menjadi 4 itu fiil? Di dalam shorof kan ada 4, fiil madi, fiil mudhari, fiil amar, fiil nahi.
Iya, karena fi'il nahi sebenarnya itu adalah fi'il mudhari, cuma dimasuki la nahi, makanya dikatakan fi'il nahi, perbuatan yang dilarang. Fala tagurranna, hukumnya di jazam. Tanda jazamnya apa? Tidak ada. Sebab tagurranna di situ hukumnya mabni. Fi'il mudhari kan hukumnya mu'rab, Ustaz. Selama ini kita belajar di fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Iya, mu'rab. Asalkan tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswa. Sedangkan di sini tagurranna itu bersambung dengan nun niswa, nun taukid. Nun taukid apa? Nun taukid sakila. Karena dia bersambung dengan nun taukid sakila, makanya dia dihukumi mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Al-kafu dhamirun barizun muttasil mabniun 'alal fathati fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Zinatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Antara fi'il dan fa'il itu harus ada kesesuaian. Antara fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian, harus ada mutabaqah. Fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya juga muzakkar. Fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Tapi ada kalanya antara fa'il dan ada kalanya antara fa'il dan fi'il itu tidak mutabaqah. Salah satu penyebabnya ketika antara fi'il dan fa'il itu ada fasil. Antara fi'il dan fa'il ada fasil. Kalau ada fi'il, sesudah fi'il ada jar majrur. Nanti setelah jar majrur baru ada fa'ilnya. Baru ada fa'ilnya. Ketika fa'ilnya nanti berupa muannas dan fi'ilnya muzakkar, jangan heran. Sebab boleh tidak mutabaqah antara fi'il dan fa'il dengan syarat kalau ada fasil. Apa itu fasil? Pemisah antara fi'il dan fa'il. Begitu. Wajaba alaihi sholatu atau wajaba alaika as-sholatu. As-sholatu itu muannas. Tapi kenapa pakai wajaba bukan wajabat? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Sebab diperantarai oleh fasil. Apa fasilnya? Jarur, majrur. Fasil kan artinya pemisah. Pemisah. Faslun. Faslun itu kelas-kelas, pemisah-pemisah antar kelas ini, kelas ini, kelas ini. Itu faslun. Fasil berarti sesuatu yang memisahkan. Sekarang dari segi sorofnya, tagurro itu dari kata apa? Gorro, yagurru. Gorro, yagurru, yagurru, yagurroni. Yagurruna, tagurru, tagurroni, yagrurna. Jojami, coba buka kamus. Dari kata apa itu tagurruna? Gorro yagurru. Apa sih masdarnya? Gorron. Madda yamuddu maddan. Coba tasrif. Gorro yagurru gorron wa magorron fahuwa gorrun wa dzaka magrurun. Gurro la tagurro magorrun magorrun. Sama dengan madda yamuddu. 1 2 3. Madda yamuddu maddan wa maddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda. Mamadun. Tasrif istilahi, tasrif lugawi, yagurru, yagurrani, yagurruna, tagurrani, yagrurna, tagurrani, tagurruna, tagurrina, tagurrani, tagrurna, agurru. Ini asalnya tagurru. Cuma dia dimasuki nun tasdid atau nun taukid
maka dia dibaca mabani fathah tagurron, tagurronna. Tagurro mabani fathah, nunnya an-nunu, di Arab itu juga ya. An-nunu nunut taukid. An-nun harfut taukid. Harfut taukid sakilati. Huruf taukid yang sakilah, yang berat. Mabniun ala fathati fi mahal fi la mahal laha minal i'rab. Asyabi, karena asyabi itu jatuh setelah mudhof, zinatu, zinatu siyabi. Nakira bertemu dengan ma'rifah, isim nakira bertemu dengan isim ma'rifah, berarti itu susunan idhofah. Berarti asyabi kedudukannya sebagai mudhofun ilai. Mudhofun ilai itu termasuk hukum-hukum yang dijar, isim-isim yang dijar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasroh. Sebab asyabi itu adalah jam'ut taksir. Zina itu kenapa menjadi fa'il? Sebab dia jadi subjek atau isim yang jatuh setelah fi'il ma'lum. Jangan sampai menipumu. Siapa? Untuk menentukan fa'il begitu ya, tanyakan siapa. Jangan sampai menipumu. Siapa? Perhiasan pakaian. Wa zakhrafatuha, wa zakhrafatu, sama, zakhrafat itu sama artinya perhiasan. Zakhrafatu, zakhrafatu, perhiasan, dekorasi, perhiasan pakaian dan apa bahasa lainnya? Keindahan pakaian dan perhiasan pakaian. Kalau zina tuh perhiasan juga, Ji. Nanti saya cari apa perbedaan antara zina itu dengan zakhrafatu. Yang jelas sama juga perhiasan nantinya. Jangan sampai perhiasan pakaian menipumu. Perhiasan pakaian dan perhiasan pakaian. Hanya situ juga kembali ke asyabi. Kenapa pakai domir ha? Sebab asyabi itu jamak taksir yang tidak berakal. Makanya di sini ha itu muannas yang kembali ke jamak taksir yang tidak berakal. Jamak taksir yang tidak berakal dihukumi muannas. Sekarang apa bacanya itulah? Kira-kira ada hilang tidak situ? La tatul atau tutil? Dari kata tola yatulu atau atola yutilu. Bagaimana cara membedakan? Kan bisa-bisa itu. La tatul dan bisa jadi juga la tutil. Kalau la tatul itu tola yatulu. Oh loncat ya satu baris. Sorry. Fa inna afdhalat thiyabi. Guru tak mengatakan jangan tertipu dengan hiasan pakaian. Jangan hiasan pakaian itu menipumu. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya fa isim fil huruf. Huruf itu namanya faul istinaf. Bisa juga dikatakan faul ta'lil. Faul ta'lil yang bermakna karena sesungguhnya
Biasa ada kalau kata fa'inna itu namanya faut talil. Sama huruf mabni ala al-fathati. Inna isim bil huruf ini termasuk amil nawasikh. Amil nawasikh itu ada 3. Ada babnya tuh di dalam matan jurmiyah. Babul awamilati dakhilati. Bukan. Apa? Apa namanya? Saya lupa. Ada yang bawa matan jurmiyah? Babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khobar. Babul awamil dakhilah, bab amil-amil yang masuk alal mubtada'i wal khobar, masuk pada mubtada dan khobar. Itulah yang dimaksud dengan amil nawasih, amil-amil perusak. Itulah yang masuk kepada mubtada dan khobar. Amil nawasih itu ada 3. Ada kana dan saudaranya, ada inna dan saudaranya, ada dhonna dan saudaranya. Kana dan saudaranya itu apa? Kana, dholla, bata, soro, laisa, adha, asba, amsa, madama, mazala, mamfakka, mafatiha, mabariha, itu. Amata sorfa minha. Inna dan saudaranya itu apa? Inna, anna, lakinna, la'ala, laita. Zonna dan saudaranya itu apa? Zonantu, hasibtu, akhiltu, wa za'amtu, wa ra'aitu, alimtu, wa wajadtu, attakhastu, wa ja'altu, wa sami'tu. Itu. Amil nawasih itu ada 3. Amil nawasih itu ada 3. Inilah yang masuk kepada mubtada dan khobar. Awalnya namanya mubtada dan khobar, tapi masuk kana, maka maka kata mubtada dan khobar itu berubah menjadi isimnya kana dan khobarnya kana. Masuk inna menjadi isimnya inna dan khobarnya inna. Inna di sini termasuk amil nawasih, fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Saudaranya inna apa? Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita. Karena inna situ fungsinya tansibul isma, berarti dia punya isim. Mana isimnya? Isim yang jatuh setelah inna, yaitu afdol. Afdolnya inna, isimnya itu hukumnya dinasab. Berarti lafaz afdol di situ dinasab dengan fathah. Bunyinya afdola. Afdola ismu inna ismu inna mansubun wala matunasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Lafaz afdalu di sini termasuk isim tafdil karena mengikuti wazan af'alu. Wazan af'alu isim tafdil yang muzakkar. Muannasnya apa? Wazan fu'la, fudla. Fa inna afdalu, berarti kalau mau mengartikan isim tafdil itu ada 2 cara. Kalau setelah isim tafdil langsung isim, berarti sandar kepada isim yang langsung, berarti artinya paling atau yang ter. Kalau setelah isim tafdil huruf jar, berarti diartikan lebih. Afdala thiyabi. Kata afdala di sini langsung mudhof kepada thiyabi tanpa melalui perantara huruf min. Berarti cara mengartikan paling. Dan yang paling Astagfirullah. Kalau menelpon kedua kali baru telepon. Mana nih? Fa inna afdhala thiyabi. Kalau dia bertemu langsung dengan huruf jar berarti diartikan lebih.
Kalau bertemu langsung dengan isim berarti paling. Kemudian kalau isim tafdilnya sandar bertemu langsung dengan isim, maka cara mengartikan itu lebih dahulu disebutkan mudhofun ilaihnya baru mudhofnya. Berarti bagaimana caranya? Fa inna afdhala thiyabi, karena sesungguhnya pakaian yang paling pakaian yang paling afdol, yang paling mulia, maka amtanaha hiyakatan, adalah sesuatu yang kuat. Adalah sesuatu yang kuat. Apanya? Hiyakatan. Apa artinya hiyakatan? Tenunannya. Tenun. Tahu tenun? Itu kalau mau bikin baju orang kain toh ditenun ki. Nah, guru tak mengatakan fa inna afdhala thiyabi, karena sesungguhnya pakaian yang lebih afdol, yang paling mulia, maka amtanaha hiyakatan, adalah sesuatu yang lebih kuat, Apanya? Hiyakatan, tenunannya. Fa inna afdhala thiyabi maka amtanaha hiyakatan. Karena sesungguhnya pakaian yang paling mulia, adalah pakaian yang lebih kuat tenunannya. Tadi dikatakan afdhala itu adalah isimnya inna, sehingga dia dinasab, tanda nasabnya adalah fathah sebab dia isim mufrad. Athiyabi mudhofun ilaih. Apa kedudukannya ma kira-kira? Apa kedudukannya ma? Yang sampai pikiranmu itu ma itu apa kedudukannya? Apa yang masih butuh di sini kah? Bisa jadi fa'il? Tidak mungkin. Mana fiilnya? Jadi apa balik? Jadi khobarnya inna ma ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Khobaru inna fi mahalli raf'in khobaru inna. Kenapa dirofa? Sebab tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasab isim dan marafa khobar. Makanya ma di situ hukumnya dinasab, dirofa. Sebab dia menjadi khobarnya inna. Dan yang jatuh setelah, jumlah yang jatuh setelah isim mausul itu namanya silatul mausul. Yang jatuh setelah sin adalah kana, berarti kana dan isimnya dan khobarnya itu nanti menjadi la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Ada lagi lapas kana juga termasuk amil nawasih. Tadi inna dikatakan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Mana isimnya kana? Wa ismuha domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ma. Itulah juga yang menjadi aid. Sebab isim mausul itu 3 unsurnya. Isim mausul, sila mausul, dan aid. Apa itu sila mausul? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Apa itu aid? Domir yang kembali kepada isim mausul. Isim mausul ada berapa? Isim mausul itu ada 2. Ada namanya isim mausul khos, ada namanya isim mausul mushtarak. Isim mausul khos itu ada 2. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu ada 3. Ada mudzakkar mufrad, mudzakkar mutanna, ada mudzakkar jama'. Alladzi, alladhani, alladina, alladina itu jama'. Mudzakkar yang jama'. Bisa dipahami? Yang muannas allati, allatani, allati atau allai. Man itu isim mausul mustarak. Isim mausul mustarak itu ada 2, ma dengan man. Jadi saya ulangi, isim mausul itu terbagi 2, ada namanya khos, ada namanya mustarak. Isim mausul khos itu terbagi 2 lagi, ada namanya mudzakkar, ada namanya muannas.
Yang mudzakkar itu apa? Alladzi, alladzani, alladzina. Muannas itu apa? Allati, allatani, allati, allai. Isim mustarok, isim mausul mustarok itu terbagi dua. Ada ma, ada man. Ma li ghairi akil, untuk sesuatu yang tidak berakal. Sedangkan man lil akil, untuk yang berakal. Paham tuh? Gitu. Kenapa di sini pakai ma? Iya, karena yang dibahas adalah pakaian. Pakaian itu berakal tidak? Tidak berakal. Tapi nanti kalau pelajaran lanjut, ada ayat mengatakan fankihu ma tobalakum. Nikahilah apa yang kamu senangi. Minan nisa, dari perempuan. Perempuan yang kamu senangi, yang kamu suka, nikahi. Di situ pakai apa? Ma. Ma itu akil atau gairu akil? Berarti perempuan itu menunjukkan tidak? Begitu? Ini ayat mengatakan ma. Kenapa ayat mengatakan fakihu man tobalakum minan nisa? Tapi ayat mengatakan fakihu ma tobalakum. Berarti itu menunjukkan perempuan tidak? Catatan di sini, tidak selamanya ma itu li ghairi akil. Ada kalanya dia lil akil, tapi ini nadiron. Ini asing, maksudnya jarang. Ada juga pendapat mengatakan ketika yang dimaksud itu adalah berakal, kemudian pakai isim mausul yang tidak berakal, berarti yang dimaksud di situ adalah sifatnya. Berarti nikahi wanita yang kamu suka sifatnya. Bukan wanita dari bentuknya, tapi itu menunjukkan nikahi yang kamu suka sifatnya. Sifatnya itu berakal tidak? Tidak toh? Makanya ma atau beraku. Makanya belajar kinau sorok. Jangan sampai nanti Ustaz Ilham dulu bilang ma itu li ghairi akil, tidak berakal. Ini ayat mengatakan ma, berarti salah Ustaz Ilham. Bukan salah, belum sampai situ ilmu tadi. Tidak cukup untuk belajar nahwu sorof. Saya juga termasuk paling masih sedikit ilmu yang saya dapat tentang ilmu alat. Karena nahwu sorof bukan cuma nahwu sorof untuk pintar orang membaca kitab. Nahwu sorof harus juga belajar balaghah. Balaghah itu apa? Disitulah orang belajar tentang makna-makna. Ini kata begini nih. Kenapa guru selalu pakai kata la nahi di situ maknanya apa? Apakah semua la nahi itu menunjukkan perintah? Tidak selamanya. Salah satunya tadi dijelaskan toh bahwa perintah itu tidak selamanya menunjukkan wajib. Ada juga menunjukkan doa, permohonan. Dan bukan cuma itu dua, bukan banyak. Ada menunjukkan sunnah, perintah pakai sigot fil amar, tapi itu menunjukkan sunnah. Ada menunjukkan irsyad, petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk. Jadi masih jauh perjalanan. Jangan puas dengan tamat satu kitab. Kalau ada orang yang merasa puas dengan tamat satu kitab, berarti itu orang bodoh. Kenapa? Karena hanya orang bodoh itu yang merasa puas. Orang yang bodoh itu orang bodoh mau belajar tidak? Tidak mau belajar toh? Orang malas tidak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Dia tidak mau belajar seakan-akan dia itu sudah tahu semua ilmu. Makanya dia tidak mau belajar. Imam Syafi'i pernah mengatakan makin pintarnya seseorang itu sebenarnya pada hakikatnya itu makin bodoh. Makin banyak ilmu didapat, pada hakikatnya sebenarnya dia makin bodoh. Apa maksudnya? Selama ini kita kita pelajari antara mubtada dan khobar itu harus mutobako. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Ternyata
ternyata masih ada ilmu yang kita tidak tahu. Ada kalanya mubtada tidak butuh khobar. Berarti masih banyak. Apa yang kita dapat dalam satu kitab itu masih banyak ilmu yang kita tidak tahu. Berarti kalau masih banyak ilmu yang kita tidak tahu itu menunjukkan kita bodoh. Jadi jangan merasa puas. Jangan sekali-kali merasa puas. Rumusnya begini, berpikiran masalah akhirat jangan merasa puas. Tapi berpikiran masalah dunia merasa puaslah. Paham tuh? Berpikiran masalah akhirat jangan merasa puas. Biar bagaimana cara kita beribadah, menuntut ilmu, siang, pagi, siang, sore, malam. Jangan kita merasa puas kalau banyak didapat, karena pasti masih kurang. Tapi kalau masalah dunia jangan merasa, apa namanya? Jangan, kalau masalah dunia jangan, tidak. Kalau masalah ilmu merasa puas, jangan merasa puas. Kalau dunia merasa puas. Kenapa? Supaya kita tidak tergila-gila. Salah satu penyebab orang korupsi karena dia merasa tidak puas. Sudah terima gaji 50 juta, 100 juta. Belum lagi uang tunjangannya jalan ke provinsi ini. Itu pejabat kalau jarang. Ada semua anggarannya. Ada anggarannya. Banyak uang. Tapi kenapa rata-rata yang korupsi itu pejabat? Apakah mereka itu kurang gajinya? Banyak gajinya. Tapi kenapa bisa korupsi? Karena masalah dunia dia tidak puas. Kenapa ada Pak Beca, penjual ikan, tidak mencuri? Padahal sedikit juga uangnya. Karena dia syukuri. Dia merasa puas. Itu dunia. Tapi kalau akhirat, jangan merasa puas. Apa maksudnya jangan merasa puas? Belajar pagi, kita bawa ke ibadah dalam hal belajar. Belajar pagi, siang, jangan merasa puas. Tambahkan lagi belajar sore. Masih ada waktu, tambahkan lagi belajar maghrib. Masih ada waktu, sudah sholat isya lagi. Masih ada waktu, belajar terus. Belajar terus. Mungkin itu ulama-ulama yang susun apa namanya? Yang buat kitab itu banyak tidurnya. Tidak. Menurut sejarah, riwayat, Imam Nawawi dia tidur itu sedikit sekali atau berapa, intinya sedikit sekali tidur di tempat tidurnya. Dia kebanyakan tidur di tempat menulisnya. Jadi begini ada tempat sandarannya. Jadi itu soal tempat sandaran begini dari dulu ada di. Sudah menulis kitab, capek, tidur. Begini. Kalau orang tidur begini kira-kira nyenyak tidak? Tidak, sengaja. Kenapa tidur begini? Supaya tidak nyenyak supaya cepat bangun. Anu lagi. Capek, tidur lagi. Kalau kita apakah ulama yang mengarang kitab banyak itu tidak pernah keluar cari dunia? Cari rezeki. Tetap cari rezeki. Pagi dia tetap cari rezeki. Tapi kapan menulis ki? Banyakan itu sampai berjilid-jilid. Pada malam hari. Pada malam hari itu kurang suara. Disitulah orang konsentrasi. Sholat isya baru lanjut menulis terus. Jadi jangan capek belajar, jangan mengeluh karena sering belajar. Syukur kalian, kalau ada yang sudah merasa capek belajar, bersyukur. Sebab itu salah satu jalan, salah satu pintu kesuksesan. Iya. Salah satu pintu kesuksesan. Karena tidak ada orang sukses tidak capek. Kalau ada orang sukses, bukan dia sukses, orang tuanya. Dia kaya karena warisan dari orang tuanya. Tapi kalau lama-kelamaan tanpa ilmu dia kelola warisan orang tuanya, pasti lama-kelamaan bangkrut juga. Kenapa lari ke situ?
Di situ la tatul atau la tutil. Perhatikan kalau tatul. Cocok di? Selesai mi. Oh belum. Maka na amtanaha masih itu sebagai khobar karena dan isimnya mustatir kembali ke ma. Amtana itu menjadi khobarnya karena hanya situ kembali ke asyab. Sesuatu yang lebih kuat tenunannya. Tenunannya apa? Tenunannya pakaian. Apanya? Ketika kira-kira ada kedudukannya nih, hiakatan. Salah satu ciri-ciri tamyiz itu jatuh setelah isim tafdil atau jatuh setelah isim adat. Kalau ada isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah isim tafdil dan jatuh setelah isim adat, berarti kemungkinan besar dia adalah tamyiz. Bagaimana cara menentukan kodenya apanya? Kodenya adalah apanya? Kalau khobar kodenya adalah itu. Kalau fa'il siapa yang? Apalagi kalau hal dalam keadaan. Kalau maf'ul ajli karena atau sebab. Kenapa dia begini? Karena dia begitu. Oh berarti dia maf'ul ajli. Alasan perbuatan itu maf'ul ajli. Kalau menunjukkan keadaan perbuatan itu menunjukkan menunjukkan halun. Kalau tamyiz bagaimana? Tamyiz itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fiil yang sempurna tapi masih samar. Apa pengertiannya? Maf'u at-tamyizu huwal ismul mansubu apa? Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minat zawati. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap sesuatu yang masih samar-samar. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu yang masih samar-samar. Kodenya apanya? Contoh. Ishtaraitu isrina. Saya membeli apa isrin? 20. Saya membeli 20. Saya membeli fi'il fa'il, isrinya itu menjadi maf'ulum bih. Tapi sudah lengkap kayak itu. Dari segi lapas itu sudah lengkap. Fi'il, fa'il dan maf'ulum bih. Tapi dari segi makna itu masih samar-samar. Masih mubaham, masih samar-samar. Saya membeli 20. Apanya 20? Kitaban. Berarti kitaban itu berkedudukan sebagai tamyiz. Sesuatu yang lebih kuat apanya? Maka amtanaha sesuatu yang lebih kuat apanya? Apa yang kuat? Tenunannya, berarti hiakatan di situ kedudukannya sebagai tamyiz. Bisa dipahami? Gitu. Inna Zaidan afdalu minka aktsaru minka. Inna Zaidan aktsaru minka. Sesungguhnya Zaid itu lebih banyak darimu. Zaidan sebagai isimnya inna, aktsaru sebagai khobarnya inna. Sesungguhnya Zaid lebih banyak darimu. Apanya lebih banyak? Ilman. Sesungguhnya Zaid lebih banyak darimu. Apanya? Ilmunya. Berarti cara mengartikan sesungguhnya Zaid lebih banyak ilmunya darimu. Ilman itu apa? Oh, karena dia jatuh setelah isim tafdil, aktsaru isim tafdil, kemudian dia juga cocok menjelaskan sesuatu yang belum sempurna, maknanya, yang masih samar-samar. Dan cocok ditambahkan kata apanya. Jadi kode khusus tamyiz itu apanya? Ishtaraitu khamsina sayyaratan. Saya membeli 50. Apanya 50? Sayyaratan. Sekalipun tidak ada sayyaratan,
itu sebenarnya sudah lengkap nih. Kenapa sudah lengkap? Sebab sudah ada fiilnya, sudah ada failnya, sudah ada maf'ulun bihnya. Itu sudah lengkap. Dari segi kaidah fiil, fa'il, maf'ulun bih. Tapi dari segi mana itu masih mubaham, masih samar. Tamyiz itu adalah wal ismul mansubul mufassir liman bahama minaz zawati. Adalah isi yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu yang masih samar-samar. Dia membeli 50, apanya 50? Mobil, berarti mobil itu kedudukannya sebagai tamyiz. Bagaimana cara bertahan ini tamyiz ilmunya? Sering-sering ki praktek. Nanti praktek membaca, ketemu lagi tamyiz, tambah kuat lagi ingatannya. Wa aqallaha. Tadi lebih kuat tenunannya wa aqalla, karena baca aqallah. Itu aqallah isim fil huruf. Itu isim tafdil dari kata qalilun. Aqallu asalnya aqlalu. Wazan af'alu aqlalu. Cuma bertemunya dua huruf yang sama sehingga dia di tasdid. Tidak mungkin dibaca tasdid kemudian sebelumnya sukun aqlalu. Bagaimana cara bacanya? Tidak bisa tuh. Makanya yang awalnya tadi sukun koknya dikasih baris fathah. Aqlalu menjadi aqallu. Ahbabu menjadi ahabbu. Ashdadu menjadi asyaddu. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Lebih panjang. Apanya? Amdadu menjadi amaddu. Wazan af'alu. Bisa dipahami nih kak? Begini. Asalnya kan aqlalu mengikuti wazan af'alu. Itu isim tafdil dari lafaz qalilun. Qalilun itu sifat musyabbah, artinya sedikit. Ketika dibawa ke wazan af'alu menjadi lebih sedikit. Paling sedikit. Menjadi aqlalu. Karena bertemunya dua huruf lam yang sama, makanya ditasdid. Menjadi aqlu. Aqlu. Tidak bisa dibaca, makanya dikasih fathah huruf koknya yang tadinya di sukun. Makanya dibaca aqallu. Paham tuh? Begitu. Terus kenapa dibaca aqalla? Sebab dia ma'tuf ke amtana. Dia ma'tuf ke amtana. Kenapa bisa ma'tuf ke amtana? Untuk menentukan ma'tuf itu fi'il ma'tuf ke fi'il. Isim ma'tuf ke isim. Isim masdar biasanya ma'tuf ke isim masdar. Isim fa'il ma'tuf ke isim fa'il. Isim tafdil ma'tuf ke isim tafdil. Karena kalau di sini isim tafdil, maka cari sebelumnya isim tafdil. Apa itu? Amtana. Amtana itu dari kata matin. Matin menjadi amtanu. Qalilun menjadi aqallu. Isim tafdilnya. Paham tuh? Wa aqalla dibaca nasab karena dia ma'tuf ke amtana. Amtana di sini dibaca nasab karena dia menjadi khobarnya kana. Wa aqalla dan lebih sedikit. Apanya lebih sedikit? Apanya paling sedikit? Zakhrofatan. Apanya? Berarti zakhrofatan juga kedudukannya sebagai tamyiz. Apanya? Perhiasannya. Nah, guru telah mengatakan pakaian yang paling bagus itu pakaian yang paling kuat. Banyak gambar-gambarnya. Tapi kalau satu kali diangkat katanya langsung robe. Langsung robe. Guru telah mengatakan pakaian yang paling bagus yang pertama bagus tenunannya, yang paling bagus tenunannya. Yang kedua, yang sedikit perhiasannya. Sedikit model-modelnya. Ada yang bunga-bunganya, ada warna itu warna cat apa itu cat merah, cat kuning, cat
Itu warna cat tuh, model cat, bunga-bunga, batik. Ada yang warna biru, merah, merah hati, putih, banyak. Cukup polos. Untuk sholat itu cukup polos. Kalau siang sore karena kalau takut untuk kotor, ya berarti ya pakai hijau, orange. Tapi satu warna. Jangan merah kuning hijau di langit yang biru. Minimal sekali itu, maksimal sekali warna pakaian itu 3 warnanya. Saya bajuku, gamisku, kalau biru. Kalau ada warna sedikit itu paling sedikit, belisnya biru, baru belisnya putih, merah maron. Ada baju merah maron tapi kecil lama Mudah-mudahan nanti ada lagi baju. Itu dulu bajuku merah maron itu pemberian dari seniormu. Itu dulu. Kenapa ketawa? Itu dulu pembelian dari seniormu. Letinya aja kemarin itu detik-detik terakhir di dia mau libur Ramadan buat baju hijau, letting kamarnya baju hijau, gamis hijau, ada tuh, tapi kamu kan tidak, kamu keluar. Itu dulu. Datang nanti yang kelompok C ini, Abang Are nanti sebelum tamai dah dia. Insya Allah. Bilang amin. Insya Allah nanti salah satu di antara kalian itu ada yang kasih naik gurumu naik haji. Berikan gurumu mobil. Berdoa, berikan gurumu rumah. Seharusnya kalian berdoa begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin kalian itu kasih naik gurumu naik haji. Tidak mungkin berikan gurumu mobil kalau kamu tidak kaya. Pasti kaya. Berarti secara itu orang kalau minta, jangki terus terang. Ya Allah, maka mobil. Jangan langsung minta. Yang pertama, puji dulu. Makanya itu kalau doa, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum berdoa dipuji dulu Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baru salawat. Kenapa salawat? Kekasihnya Allah. Habib Allah, kekasihnya Allah. Kalau sudah dipuji, baru mengeluh. Jangan minta dulu, mengeluh. Tunjukkan ketidakberdayaan kita. Iya, baru sudah itu, baru minta. Sama hanya, kalau minta sama guru tak. Datang di asrama langsung, mau minta izin. Jangan dulu. Atau duduk guru tadi sekolah, langsung datang. Mau ini, jangan. Duduk dulu, bercanda, cerita-cerita. Lama-lama, dilihat mukanya guru tak. Senyumi, baru begitu. Jangan muka marah langsung. Saya mau minta izin. Begitu. Ada caranya ada caranya. Jadi kalau kalian berdoa ya Allah, ya Allah, insya Allah nanti saya akan kasih naik guruku haji, berikan rumah, berikan mobil. Iya, alumni-alumni kan banyak begitu. Guru tak itu mobilnya bukan nak beli. Guru tak itu mobilnya bukan nak beli. Itu pemberian.
Kenapa bisa? Itulah murid-muridnya semua. Ustaz Agus, mobil pertamanya hadiah juga. Hadiah dari guru, ada pernikahannya. Bukan guru. Banyak guru-guru saya lihat dikasih ini. Dari siapa? Dari murid-muridnya. Kalau diperhatikan tidak mungkin murid itu memberikan sesuatu yang besar kalau muridnya tidak kaya. Toh? Tidak kaya. Jadi cukup kalian berniat, ya Allah mau kasih naik haji guruku. Bukan cuma saya, siapapun gurumu. Ya Allah kalau ada guruku yang dulunya pakai mobil Sigra, ternyata ada yang anakku masih Sigra kode mobilnya. Ya Allah maka belikan mobil guruku. Itu menandakan kalian itu minta sama Allah secara tidak langsung supaya diberikan rezeki. Jangan ya Allah minta rezeki, bukan begitu. Ya Allah mau sedekah. Bagaimana cara bersedekah? Pasti Allah memberikan rezeki. Paham tuh? Begitu. Jadi mulai sekarang berniat. Saya itu ada cita-citaku. Cita-citaku saya itu. Jamin tahu cita-citaku. Saya itu tuh santri sering cita-cita. Apalagi kalau kuliah ada santri, ada alumni yang datang. Luar biasa. Saya nanti kalau banyak uangku, pokoknya mau buat khusus satu asrama. Kemudian buat musola. Itu cita-cita. Cerita nih. Itu salah satu. Tapi salah satu cita-cita saya itu. Saya mau buat pesantren sendiri. Sekalipun pesantren itu kecil, saya mau buat pesantren sendiri. Karena kenapa? Selama ini saya kan menyetir. Selama ini saya menyetir, tapi bukan mobilku. Selama ini saya menyetir, tapi bukan mobilku. Maukah ke kanan? Tidak bisa. Karena yang tentukan arah itu ada yang punya mobil. Bagaimana kalau kita mau jalan, kemudian kita sendiri punya mobil? Enak toh? Mau ke kiri, mau ke kanan, Begitu juga kalau pesantren, apa yang ada di pikiran tak? Program apa yang direncanakan itu enak diterapkan. Karena kenapa? Kita punya. Tapi kalau sekarang mau ke begini, tunggu dulu. Pesantren tidak mengizinkan. Mau ke begini, tunggu dulu. Masih ada yang salah satunya apa? Saya mau buat lembaga. Di sini. Saya mau buat lembaga baca kitab. Tapi begitu agak susah. Saya sudah menghadap ke guru ini. Sampai sekarang belum ada perkembangan. Karena susah, karena kita cuma sopir. Makanya nanti kalau banyak rezeki saya mau buat pesantren sendiri. Sekalipun pesantrennya itu kecil, tidak apa-apa. Mending, kan tidak mungkin langsung besar, tidak mungkin. Apalagi kalau modal sedikit. Kecuali kalau modalku banyak. Viral ke nanti itu penghasilan. Upah. Bisa sebenarnya kalau hal-hal yang dibuat itu hal-hal yang kacau. Jadi viral itu gampang, yang penting siap siap tahan malu. Jadi kacau saja, viral gitu. Tapi kalau pendidikan, susah. Jadi bercita-cita lah Cita. Oke, untuk pengajian sudah jam 6. 1 jam pas 59:47 detik. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata ya dzal jalali wal ikram.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Dia akan sesuatu. Waladhdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.